Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 4, yaitu mengenai tentang paparan panas dan juga luka bakar. Selanjutnya kita ke penjelasannya. Ya, yang pertama yaitu ada paparan panas. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang paparan panas dan juga bagaimana pertolongan mengenai tentang paparan panas. Yang pertama yaitu adalah akibat dari paparan panas tersebut. Yang pertama ada tahap ke-1 yaitu tahap heat exhaustion, yaitu kelelahan panas. Dan yang kedua, dalam tahap kedua ada heat stroke atau sangatan panas. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang heat exhaustion, yaitu tentang kelelahan panas. Di sini kelelahan panas terjadi akibat kondisi yang tidak fit atau kondisi badan yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di luar rumah atau di lingkungan dengan suhu yang relatif tinggi. Nah, di situ yang mengakibatkan sistem sirkulasi pada manusia terganggu. Dan juga terjadi apabila respon pengaturan suhu dan juga pengaturan suhu tubuh kita tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, di sini ada sedikit gejala dari kelelahan panas tersebut, yaitu gejala dan tandanya. Yang pertama kulit basah, berkeringat berlebihan dan juga lembab. Lanjutnya yaitu ada wajah pucat dan lesu. Yang ketiga, lemah dan mengalami rasa pusing. Yang keempat yaitu lidah dan tenggorokan kering dan haus. Nah, yang kelima, mual muntah disertai perut yang tidak enak. Nah, yang keenam, suhu tubuh meningkat 40 derajat Celcius. Nah, yang ketujuh yaitu ada nadi cepat dan lemah. Dalam artinya di sini nadi berdenyut dengan cepat dan kondisi tubuh yang lemah. Dan yang kedelapan yaitu terjadinya kram pada manusia tersebut. Di sini ada pertolongan dari heat exhaustion atau kelelahan panas. Yang pertama, dalam pertolongannya bawa ke lokasi yang teduh atau yang ber-AC. Di sini agar suhu tubuh menjadi normal. Nah, yang kedua, posisikan telentang dan juga tinggi bagian kaki. Tinggikan pada bagian kaki pasien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu melonggarkan atau melepas pakaian yang digunakan oleh korban tersebut. Bila sadar, beri minum air elektrolit atau yang sering kita ketahui air seperti Pocari dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke atau sangatan panas. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari heat stroke atau sangatan panas tersebut. Yang pertama merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan pada cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Selanjutnya yaitu ada terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat dari 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada tanda dan gejala heat stroke. Yang pertama yaitu kehilangan kesadaran yang dapat menyebabkan terjadinya heat stroke tersebut atau sangatan pada panas. Yang kedua, kulit kering dan merah. Yang selanjutnya yaitu tidak berkeringat pada pasien tersebut atau tubuh tidak mengeluarkan keringat. Yang selanjutnya suhu tubuh panas. Suhu tubuh yang diderita pasien tersebut panas. Dan selanjutnya terjadi mual dan muntah pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada respon menurun atau respon ketika berinteraksi menurun. Nah, selanjutnya ada nadi cepat dan kuat. Nadi berdenyut dengan cepat dan sangat kuat. Dan terakhir yaitu lemah otot, lemah pada bagian otot pasien tersebut.
Nah, di sini ada pertolongan pada saat heat stroke tersebut atau sengatan panas. Yang pertama terdiri dari turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin atau dengan cara mengompres pasien tersebut. Nah, selanjutnya bila sadar beri minum elektrolit, sama seperti terjadinya kelelahan panas pasien tersebut diberi minum elektrolit. Nah, selanjutnya itu selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bila perlu rujuk ke rumah sakit. Bila sudah melakukan pertolongan selanjutnya tetapi pasien tersebut masih merasakan sengatan panas tersebut, kita bawa dan rujuk ke rumah sakit agar ditindak lebih lanjut oleh pihak rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan dari luka bakar. Penjelasan luka bakar yang pertama yaitu penyebabnya ada terma atau suhu sangat tinggi yaitu 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada kimia atau asam dan basa kuat. Dan selanjutnya yaitu ada listrik atau tersengat listrik. Yang terakhir yaitu ada radiasi. Dan di sini ada tingkat luka bakar. Yang pertama meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan juga kadang menjadi bengkak. Selanjutnya yaitu meliputi kulit janggut. Yang pertama timbul gelombang seperti bengkak, kulit kemerahan ataupun putih dan juga lembab dan rusak. Di sini juga terdapat meliputi jaringan bawah kulit. Yang pertama kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Dan di sini ada sedikit derajat daripada luka bakar tersebut. Yang pertama, derajat pertama terdapat ciri-ciri yaitu rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar pada kulit pasien tersebut. Dan selanjutnya itu ada kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelombang, nyeri, dan juga nyeri ringan pada pasien tersebut. Selanjutnya itu dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, di sini derajat pertama dari luka bakar ataupun dapat disembuhkan dalam 5-10 menit karena masih terdapat luka bakar yang ringan. Nah, yang kedua yaitu ada derajat 2. Yang pertama, ciri-ciri tersebut yaitu rusak pada epidermis dan dermis, yaitu bagian terluar dan juga bagian tengah pada kulit. Nah, selanjutnya kulit bergelombang, kemerahan, dan terasa sakit pada bagian kulit tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sembuh dalam 10-14 hari, biasanya sampai 1 bulan. Nah, derajat kedua ini, derajat luka bakar yang kedua di sini lebih lama dikarenakan terdapat sesuatu yang sedikit agak parah, ibarat dalam artian luka bakar tersebut dapat membuat kulit menjadi sangat terasa sakit. Nah, akibat dari itu terjadi penyembuhan lebih lama juga, sekitar 10-14 hari, sampai juga bisa 1 bulan baru bisa sampai kembali normal kembali. Yang terakhir yaitu derajat ketiga dari luka bakar, dan cirinya yaitu rusak pada epidermis, dermis, dan hypodermis, yaitu bagian terluar hingga sampai ke dalam kulit. Nah, yang terakhir yaitu tampak jaringan putih, pucat, dan gosong dan tidak sakit. Dan di sini juga lebih lama dari yang derajat pertama, derajat kedua dalam penyembuhannya dikarenakan di sini sampai ke dalam bagian kulit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penanganan dari luka bakar. Yang pertama, hentikan proses luka bakar yang terjadi pada korban tersebut. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan yang digunakan pada korban agar berasa rileks pada korban tersebut. Yang ketiga yaitu balut luka tersebut dengan menggunakan yang telah dibasahkan, lalu longgarkan dan tertutup. Selanjutnya yaitu siram dengan air bersih ataupun dengan air sabun selama perjalanan rujukan ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada pertolongan dari luka bakar kimia. Yang pertama, segera siram dengan air selama 20 menit. Lalu kemudian jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air tersebut. Bisa juga menyiram luka tersebut dengan air sabun selama 20 menit tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada luka bakar yang terjadi karena sengatan listrik. Yang pertama ada gejala dan tanda dari luka bakar tersebut, yaitu yang pertama perubahan status mental.
Yang kedua, tampak luka bakar yang berat. Yang ketiga, pernapasan dangkal dan juga tidak teratur atau terburu-buru. Yang keempat, denyut nadi lemah dan sampai tidak teraba. Yang kelima yaitu patah tulang menjemuk atau karena kontraksi yang terjadi pada otot pasien tersebut. Pertolongan dari korban luka bakar dari sengatan listrik tersebut yaitu yang pertama, lakukan penilaian dini atau melakukan penilaian pada pasien tersebut yang terkena sengatan listrik tersebut. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar di daerah mana dan di daerah listrik masuk dan listrik keluar yang terjadi pada sengatan yang terjadi pada korban tersebut. Selanjutnya yaitu tutup luka yang telah kita ketahui. Dan yang keempat, atasi shock pada korban tersebut bila korban tersebut shock. Yang kelima yaitu rujuk ke rumah sakit terdekat agar ditangani oleh pihak dokter yang ada di rumah sakit yang lebih mengetahuinya. Selanjutnya yaitu ada luka bakar yang terjadi karena inhalasi. Yang pertama yaitu luka yang terjadi karena menghirup udara yang sangat panas dan terjadi adanya asap atau bahan yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita. Gejala dan tandanya yaitu bulu hidung terbakar. Yang kedua yaitu luka bakar pada wajah. Yang ketiga yaitu butir arang karbon dalam cairan ludah. Yang keempat, bau asap pada pernapasan. Yang kelima yaitu ada kesukaran napas. Yang keenam yaitu ada pernapasan yang berbunyi. Yang ketujuh yaitu serak, batuk dan juga sukar bicara. Yang kedelapan yaitu gerakan terbatas pada korban tersebut. Yang kesembilan yaitu sinosis. Nah, selanjutnya ada pertolongan dari luka bakar inhalasi yaitu yang pertama, pindahkan penderita dari keadaan yang rumit menjadi yang tenang tersebut. Yang selanjutnya, berikan O2 atau oksigen pada korban tersebut. Nah, yaitu yang ketiga, penilaian dini pada pasien yang terkena luka bakar tersebut. Lalu yang keempat, napas buatan bila perlu, berilah napas buatan pada pasien tersebut bila mana pasien tersebut perlu adanya napas buatan tersebut. Yang kelima yaitu rujuk ke rumah sakit terdekat agar pasien tersebut ditindaklanjuti oleh pihak dokter dan rumah sakit yang lebih mengetahui dari luka bakar tersebut agar kembali pada yang normal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata maupun yang lainnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.